Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, ketemu lagi sama saya Kori Olivia. Hari ini saya ingin membacakan profil pilihan redaktur Tagar tentang Bambang Wijoyanto dan Yusril Iza Mahendra. Kemelut Partai Demokrat mulai memasuki ranah hukum. Dan kini kubu Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY didampingi oleh pengacara Bambang Wijoyanto. Sedangkan kubu Muldoko didampingi oleh Yusril Iza Mahendra. Bagaimana profil dan sepak terjang kedua pengacara itu? Mari kita kupas satu persatu. Yusril Iza Mahendra adalah seorang pengacara, pakar hukum tata negara, intelektual Indonesia, dan politisi ketua umum Partai Bulan Bintang. Dia lahir di Lalang, Manggar, Belitung Timur pada 5 Februari 1956 dari pasangan Idris Haji Zainal Abidin dan Nursiha Sandon. Keluarga dari pihak ayahnya berasal dari Johor, Malaysia. Kakek buyutnya, Haji Taib, merupakan seorang bangsawan Kesultanan Johor. Keluarga ayah Yusril sudah menetap di Belitung sejak awal abad ke-19. Sedangkan ibunya berasal dari Aitabik, Payakumbuh, Sumatera Barat. Neneknya pergi merantau dari Minangkabau dan menetap di Belitung pada abad ke-19. Yusril kecil tumbuh di lingkungan terdidik. Ayahnya yang seorang guru berharap agar kesembilan anaknya termasuk Yusril dapat melanjutkan tradisi keilmuan dengan menjadi guru atau dosen di perguruan tinggi. Usai tamat sekolah menengah atas, Yusril meneruskan pendidikan di Universitas Indonesia pada tahun 1982. Ia pun mengambil 2 jurusan sekaligus, yaitu ilmu filsafat di Fakultas Sastra dan juga hukum tata negara. Kemudian Yusril melanjutkan program S2 di India, sedangkan gelar S3-nya diperoleh di Malaysia. Mengikuti pesan sang ayah, Yusril mulai berkarir di dunia pendidikan sebagai dosen di Universitas Indonesia, mengajar mata kuliah hukum tata negara, teori ilmu hukum, dan filsafat hukum. Dari sana, Yusril kemudian dinobatkan sebagai guru besar ilmu hukum Universitas Indonesia. Di dunia internasional, Yusril tercatat aktif dalam berbagai kegiatan, seperti di sidang ALCO, Konferensi Internasional tentang Tsunami, Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika, Organisasi Konferensi Islam, APEC, Komisi HAM di PBB, dan juga berbagai kegiatan lainnya. Sedangkan dalam karier politik, Yusril pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dulu Menteri Hukum dan Perundang-undangan Indonesia, pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati Soekarno Putri. Yusril juga sempat menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara Indonesia di era Presiden SBY periode pertama. Tapi di periode kedua pemerintahan SBY, Yusril digantikan oleh Hatta Rajasa. Saat itu, dia justru sempat menjadi tersangka kasus korupsi sistem administrasi badan hukum. Karena tuduhan itu, Yusril sempat dicegah ke luar negeri. Namun ia melawan status itu dengan menyatakan Jaksa Agung menggunakan dasar undang-undang yang sudah tidak berlaku lagi. Setelah masa jabatan Presiden SBY habis, Yusril bersama Partai Bulan Bintang sempat berada di barisan oposisi pemerintahan Presiden Jokowi. Tapi Jokowi malah menunjuknya sebagai kuasa hukum saat akan melaju dalam kompetisi Pilpres 2019. Sedangkan Bambang Wijoyanto atau BW lahir di Jakarta pada 18 Oktober 1959. Masa pendidikan tingginya dihabiskan di Universitas Jayabaya Jakarta untuk gelar S1 yang diraihnya pada tahun 1985. Sedangkan gelar S2 dan S3 ia dapatkan di Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2006 dan tahun 2009. BW adalah pengacara yang pernah memimpin Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, sekaligus salah satu pendiri Kontras atau Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan bersama almarhum Munir. Selain itu, BW juga termasuk pendiri Konsorsium Reformasi Hukum Nasional dan Indonesia Corruption Watch.
Ia bahkan pernah meraih penghargaan Kennedy Human Rights Award dan juga pernah menjadi panitia seleksi calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi. Selain itu, BW juga sempat menjadi anggota Gerakan Anti Korupsi, anggota Koalisi untuk Pembentukan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, anggota Tim Gugatan Judicial Review untuk kasus Release and Discharge, dan juga anggota Tim Pembentukan Regulasi Panitia Pengawas Pemilu. Sikap tegas dan beraninya BW sewaktu memimpin KPK membuat lembaganya berseteru dengan Polri. Waktu itu dengan penuh keyakinan dan percaya diri, menetapkan status tersangka kepada Komjen Pol Budi Gunawan yang tengah diajukan sebagai calon Kapolri oleh Presiden Jokowi. Seolah-olah membalas, pihak kepolisian kemudian menetapkan balik Bambang Wijoyanto sebagai tersangka dalam kasus lama. Ia dibekuk aparat dan diborgol di depan anaknya sendiri saat mengantar anaknya ke sekolah di Depok. BW ditangkap terkait kasus keterangan palsu soal penanganan sengketa Pilkada Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah tahun 2010. Meskipun pihak kepolisian menampik penangkapan itu ada kaitannya dengan penetapan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK, tapi publik terlanjur menganggapnya sebagai usaha kriminalisasi terhadap pejabat KPK. Berbagai elemen masyarakat, aktivis, pemuka agama, dan mahasiswa pun berkumpul di kantor KPK demi menuntut pembebasan Bambang Wijoyanto. Kisruh yang terjadi saat itu kemudian dikenal dengan sebutan Cicak versus Buaya Jilid 2. Tagarians, demikian profil pilihan redaktur Tagar hari ini tentang Bambang Wijoyanto dan Yusril Iza Mahendra. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.